Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama materi matematika. Alhamdulillah, kemarin untuk materi pecahan kita sudah selesai. Walaupun masih ada beberapa yang belum diajarkan atau belum dibahas. Nanti akan kita lanjutkan setelah menyelesaikan beberapa materi berikutnya. Jadi untuk dasarnya terlebih dahulu kita pahami. Setelah dasarnya kita pahami, kita lanjutkan ke materi yang lebih tinggi. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa setelah ditonton videonya sampai habis, klik yang di buletin ini sama ini. Jangan lupa juga tombol loncengnya diklik. Oke, kalau sudah selesai, kita mulai pembelajaran selanjutnya mengenai materi aproksimasi. Ini masih materi untuk anak SD kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6. Apa sih itu aproksimasi? Nah, sebelum dilanjutkan materinya, saya hanya akan membuat video pembelajaran ini selama 15 menit agar tidak merasa jenuh dan juga tidak bosan untuk tetap mau belajar matematika. Karena sebetulnya belajar matematika itu mudah, hanya saja kita seringkali mindsetnya itu sudah sulit, jadi akan terasa sulit. Jadi pembelajaran ini hanya kita mulai selama 15 menit. Setelah 15 menit kita cukupkan sekian. Kalau ada yang belum selesai, kita lanjutkan ke hari esoknya. Jadi tetap kunjungi channel ini setiap hari, sebelum tidur atau setelah tidur atau waktu istirahat. Oke, kita mulai materinya, aproksimasi. Konsep aproksimasi sebetulnya berkaitan dengan pembulatan yang kita pelajari kemarin tentang penaksiran. Kan ada pembulatan tuh. Jadi ini masih berkaitan dengan pembelajaran penaksiran kemarin. Mudah-mudahan masih ingat taksiran bawah, taksiran atas, taksiran terbaik. Nah, soalnya konsepnya nanti ke sana karena nanti ada pembulatan. Nah, untuk pembulatan apa? Contohnya pembulatan hasil pengukuran panjang, pembulatan hasil pengukuran berat, atau harga belanja kesatuan. Kan kalau pengukuran panjang kadang-kadang ada 17, sekian meter. Nah, itu kan harus dibulatkan. Kemudian berat juga, kita sering menimbang berat badan. Kemudian ada 70 sekian. Itu kan juga nanti ada pembulatannya juga. Atau kalau kita belanja ke supermarket, nah, kan itu ada nominal-nominal yang dibulatkan. Nah, jadi kita akan mempelajari itu. Nah, untuk itu, jika nanti ada yang bertanya tentang ukuran panjang, ukuran berat, harga belanja, kalau misalkan tidak bulat, nah, itu bagaimana cara pembulatannya? Kan kadang-kadang kalau kita mengukur jawabannya sekitar 10 meteran. Nah, jawaban seperti itu namanya aproksimasi. Jadi sekitar 10 meter, sekitar 70 kilo. Jadi tidak pas 70 kilo. Jadi itu pembulatannya. Jadi ada kata sekitar. Oke? Jadi ingat kembali tentang pembulatan.
pembulatan atas, bawah, dan juga terbaik. Ingat yang itu, yang 3 ya. Kalau masih lupa, nanti kita ulangi kembali di awal-awal pembelajaran aproksimasi ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba, ini masih berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu-ibu. Ingatkah kalian pada saat ikut ibumu ke posyandu? Nah, ingat tidak? Apa itu posyandu? Posyandu adalah pos pelayanan terpadu. Nah, melayani apa pos tersebut? Melayani kesehatan ibu dan balita. Kegiatannya apa saja? Imunisasi, apalagi penimbangan berat badan, ada juga pengukuran tinggi badan. Nah, di sana ada penimbangan berat badan, ada pengukuran tinggi badan. Misalnya begini, hasil penimbangan berat badan adik Udin adalah 8,7 kg. Dan hasil pengukuran tinggi badannya mencapai 74,8 cm. Nah, itu kan 8,7 kg sama 74,8 cm. Itu tidak bulat. Bagaimana pembulatannya? Bilangan-bilangan seperti itu, angka-angka seperti itu. Nah, itu ada caranya. Kemarin sudah dipelajari tentang penaksiran yang berkaitan dengan pembulatan. Oke, kita ulang aja. Bagaimana pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke dalam satuan terdekat. Ingat ya, kita pelajari awal yang pertama, kesatuan terdekat. Nanti ada ke puluhan terdekat, ada juga ke ratusan terdekat seperti kemarin. Ya, ada ke satuan, ke puluhan, ke ratusan. Ingat ya, harus diingat pembulatan atas, pembulatan bawah, pembulatan terbaik. Ingat, di bawah 5 harus bagaimana, di atas 5 harus bagaimana. Sekarang kita mulai ke materi yang pertama, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjutkan. Misal, langsung saja ya. Ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang masih balita. Angka di timbangan menunjukkan 8,4 kg. Jika berat badan balita tersebut dibulatkan, berapa kilogram berat badan balita? Nih, ini dibulatkan nih, berapa kilogram kira-kira? Karena tadi materinya yaitu tentang kesatuan terdekat. Ingat ya, kesatuan terdekat. Berarti kan 8,4. Mana satuan terdekat? Ini yang terdekat nih satuannya. Karena di sini nggak ada bilangan lagi, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ini satuan yang terdekat nih di sini nih. Nah, cara pembulatannya bagaimana? Sama seperti kemarin yang kita pelajari. Lihat angka belakangnya di belakang koma. Angka berapa? 4. Sekarang 4 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti satuannya ini tidak ditambah 1, jadi tetap. Kalau misalkan lebih besar dari 5 ditambah 1, atau angka 5 ditambah 1. Nah, kalau ini karena di bawah 5, 4 ini di bawah 5, berarti angka 8 ini satuannya tidak usah ditambah, berarti tetap. Jadi pembulatan dari 8,4 adalah 8 kilogram. Nah, cukup mudah karena ini sudah kita pelajari kemarin. Kalau mengikuti secara konsisten pasti paham, kecuali baru mengunjungi, baru melihat. Tidak apa-apa, kita ulang. Kemudian dilihat yang keduanya, yang Meli nih. Yang
Yang pertama sudah selesai, contoh pembulatan kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat. Kalau tadi berat badan, sekarang coba pengukuran tinggi badan. Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya 112,8 cm. Jika tinggi badan adiknya dibulatkan, berapa sentimeter tinggi badan adik Meli? Nah, yang harus dibulatkan angka berapa? 112,8. 112,8. Nah, sekarang kesatuan terdekat, satuannya lihat. Angka satuannya berapa? 2. Kalau angka 1 ini puluhan, kalau angka 1 ini ratusan. Ingat, kita bulatkan materi yang pertama yaitu kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat berarti ke angka 2. Nah, sekarang lihat di belakang angka 2 angka berapa? Angka 8. Nah, angka 8 ini lebih besar apa lebih kecil dari 2? Angka 8 lebih besar. Nah, 2 ini berarti lebih kecil. Karena 2 lebih kecil dari 8, berarti 2 ini tetap. Bukan kayak gitu. Angka 8 ya kan tadi lebih besar. Kalau lebih besar berarti ditambah 1. Ingat, 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, itu ditambah 1 angka satuannya. Nah, lihat angka 8 ini, kan tadi 4 nih. 4 kan lebih kecil, berarti 8-nya tetap. Kalau ini kan 8 lebih besar. Berarti angka 2-nya ditambah 1. Iya, pembulatannya seperti itu. Jadi 112 pembulatannya menjadi 113. Kok jadi 113? Karena 2-nya ditambah 1 jadi 3. Jadi 113. Oke, itu yang kedua. Kita lanjutkan ke yang 3. Contoh yang ketiga ya, masih banyak. Nih, kita pelan-pelan. Oke, Benny mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 15,3 cm. Jika panjang pensil dibulatkan, berapa sentimeter panjang pensil tersebut? Nah, kita bulatkan 15,3. Sekarang satuannya angka berapa? Angka 5. Berarti ini nih yang ditambahkan atau tetap. Di belakangnya angka berapa? Angka 3. Berarti 3 itu lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti angka 5 ini tetap. Berarti jawabannya pembulatan dari 15,3, pembulatannya adalah 15 tetap. Ini pembulatannya. Oke, itu materinya. Yang pertama tentang aproksimasi. Jadi karena sudah 14 menit, kalau dilanjutkan juga itu tidak akan cukup. Nanti kita kembali lagi membahasnya besok. Oke, sebelum diakhiri, jangan lupa klik jempol dan juga jika berkenan klik subscribe. Iya, kita lanjutkan materi tentang aproksimasi besok. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap kunjungi channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sana.